Jadi pagi ini kita akan belajar tentang menelusuri pengertian etika dan moralitas. Kata etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos. Dan ethos atau ta etika dan ta etika, kata ethos itu berarti kebiasaan atau adat dan tentu saja yang sesuai kebiasaan dan adat dianggap baik. Jadi adat yang dianggap baik. Nah, itu kata ethos yang memiliki arti kebiasaan atau adat dan tentu saja yang sesuai kebiasaan dan adat dianggap baik. Semua daerah pasti punya adat yang berbeda-beda, ya. Kalau mereka asalnya dari mana? Dari Medan, Pak. Medannya Sumatera Utara atau Sumatera Karo? Utara. Karo, Karo, Karo iya. ya. Karo ya, karena Boru Kemit ya. Iya, betul. Nah, yang kamu tahu adat yang baik di suku Karo apa? Maksudnya adat yang kayak gimananya, Pak? Ya kan suku Karo kan pasti adat, mungkin adat pernikahan atau yang lain-lain. Etika yang baik di adat lu tuh apa? Oh, Kayak adat. misalkan gua kalau jalan depan orang tua nunduk gitu. Oh, iya, Pak. Itu adatnya banyak sih, Pak. Tapi salah satu yang saya tahu itu kayak kalau misalkan di adat pernikahan di Karo itu. Jadi Ya. apa apa ya, gimana ya ngomongnya ya. Jadi kalau misalkan ada orang tuanya yang sudah meninggal, tapi dia mau menikah, jadi dia sebelum menikah itu dia harus jarah gitu, Pak, adatnya. Oh. Jadi harus Jarah. kayak jarah ke seluruh nenek moyang ataupun orang tua yang sudah meninggal gitu, Pak, kayak minta izin gitu deh. Jadi masih ada adat yang seperti itu ya? Masih, Pak. Walaupun sebenarnya kalau di Alkitab itu kita nggak ada hubungan lagi dengan orang yang meninggal ya. Orang meninggal itu udah urusannya sendiri, nggak ada komunikasi lagi ya. Tapi itulah yang namanya adat istiadat turun temurun ya. Nanti kita bisa mulai lihat adat yang baik, yang tidak baik kita mulai bisa bedakan ya. Ada juga kan yang tidak baik. Kata tidak baik itu kalau adat itu atau kebiasaan itu menjauhkan kita dari Tuhan, ya menurut Pak Kaleb ya tidak baik, betul lah. Tapi selama kita nggak meninggalkan Tuhan, melakukan kebiasaan, ya mungkin tidak dianggap buruk. Yang lain, kalau ada yang dari Jawa, siapa? Yang dari suku Jawa? Saya, Pak, saya. Oh, Arya, silakan. Adat yang baik di suku Jawa yang kamu tahu apa contohnya? Contohnya ya itu tadi yang pertama yang tadi saya bilang kalau mereka, Pak. Kalau di saya, kalau kita jalan depan orang tua ya kita harus bungkuk sedikit. Terus kalau ngomong dengan orang yang lebih tua kan ada bahasa Jawa yang kasar, ada yang bahasa Jawa yang halus. Kayak kalau sama yang lebih tua ya harus yang halus. Tapi kalau sama yang seumuran atau teman boleh pakai yang kasar, boleh yang halus. Kayak gitu-gitu sih, Pak. Iya. Adatnya yang lain, tradisinya yang lain apa? Ini tradisinya ini, Pak, kayak setiap hari raya besar kayak misalkan Idul Fitri, terus Natal tuh tetangga tuh suka ke rumah, kayak kayak kita tuh nggak ada tuh namanya perbedaan agama, mau kita saling menghormati, saling mendukung, saling ada satu sama lain. Jadi nggak ada tuh namanya beda-bedain, lu agama Islam, lu agama ini, lu nggak boleh ke rumah gue gitu-gitu, Pak.
Jadi itu ya bukan masuk ke itu hubungan antar umat beragama. Cuma maksudnya Pak Kaleb kayak tadi misalnya pernikahan di Tanah Karo. Kalau di tempat kamu pernikahan gimana? Pernikahan ya biasa aja sih Pak. Paling cuma kalau mau nikah ya maybe yang saya tahu kalau mau pakai adat Jawa ya berarti dia ntar dimandiin gitu Pak. Saya nggak tahu tuh mandinya pakai apa gitu. Mandinya pakai apa? Bukan kembang? Bukan, tapi saya nggak tahu tuh. Adventia bilang pakai kembang. Nah, itu yang lebih tahu mungkin. Kalau saya cuma lihat. Coba mungkin, thank you Arya, coba si Siapa ya Pak? Adventia coba ceritain kalau pernikahan. Dulu waktu pernikahan mama sih cerita, katanya sebelum nikah itu kayak sungkeman dulu Pak, sungkeman terus mandi kembang gitu. Dibuka dulu mic kameranya kali bisa kelihatan dikit. Lagi error Pak. Oke. Lagi nggak bisa. Silakan. Nggak tahu kenapa. Jadi dimandiin? Iya, dimandiin kembang dulu. Nah terus habis kayak gitu sungkeman tuh sama orang tua, minta izin gitu. Nah terus kayak ada apa sih, kayak dulu kalau di dari semua keluarga mama saya sih di Jawa rata-rata kalau mau nikah tuh kayak jual apa sih, bukan jual sih Pak, kayak ada channel gitu, nggak ngerti saya. Channel apa? Kayak dawet gitu loh Pak, kayak ngebagiin dawet, nggak tahu buat apa. Kayak itu doang kan sih. Poinnya nggak nyusahin keluarga ya? Enggak sih. Enggak. Emang udah ada. Udah adatnya ya. Oke. Nah itu beberapa contoh bicara tentang kata etos ya. Etos itu yaitu kebiasaan dan adat yang dianggap baik ya. Jadi tadi bagus Arya bilang ya memang bukan hanya di di tanah Jawa lah. Kalau bisa daerah-daerah lain juga harus sama orang tua, harus sopan lah ya. Dan kalau biasanya di Jawa tuh tangannya ikut di bawah ya, nunduk gitu ya, tangannya nunduk sambil tangannya diulur ya, gitu ya Arya ya. Oke, sedangkan etos. Kenapa Ar? Iya Pak, seperti itu Pak. Oke, iya. Sedangkan etos dan etikos itu lebih berarti kesusilaan, perasaan batin, atau kecenderungan hati yang menyertai seseorang terdorong untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi kalau etos dengan etos yang ada koma pembukanya itu berbeda ya. Etos dan etikos itu lebih berarti kesusilaan. Jadi ya anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan jangan berbuat asusila lah ya. Jangan melakukan hal-hal yang buruk. Kalau belum menikah jangan kumpul, orang pakai istilah kumpul kebo ya. Dia yang kumpul, keboknya yang disalahin. Ya. Jadi kesusilaan, terus perasaan batin atau kecenderungan hati yang menyertai seseorang terdorong untuk melakukan suatu perbuatan. Itu menurut Hercules 1993. Jadi itu yang disebut etos atau etikos. Kemudian kita lihat etika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai atau norma-norma sebagai dasar untuk menilai perilaku dan motivasi manusia itu dikatakan baik, benar, bertanggung jawab, atau sebaliknya. Itulah yang etika. Jadi etika sebagai ilmu yang mempelajari
nilai-nilai atau norma-norma sebagai dasar untuk menilai perilaku dan motivasi manusia itu dikatakan baik, benar, bertanggung jawab, atau sebaliknya. Sebaliknya artinya apa? Etika juga melihat perbuatan yang buruk. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus beretika. Ya, kalau di gereja jangan melawan pendeta ya. Oke. Bukan karena Pak Kaleb pendeta. Ya. Jadi kalau di gereja walaupun pendetamu mungkin salah, ya, ada juga kan orang bisa demoin pendeta. Ya. Bisa maki-maki hamba Tuhan. Pak Kaleb ingatkan kalian semua sebagai anak-anak saya di dalam Tuhan, ya, kalau hamba Tuhan salah, tolong ya dibicarakan dengan baik. Ya, kalau kita sudah membicarakan dengan baik, hamba Tuhannya nggak mau berubah, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Betul nggak? Setuju nggak? Ya. Setuju. Jadi betul. Jadi jangan melawan hamba Tuhan ya. Jangan melawan hamba Tuhan, jangan melawan orang tua. Kenapa? Alkitab bilang apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Karena waktu kita ini menghormati orang tua kita, itu Alkitab memberikan jaminan bahwa Tuhan akan berikan umur panjang dan hidup bahagia. Ya, jadi kalau kita ini sangat menghormati orang tua, Alkitab sudah memberikan janji loh, umur panjang dan juga diberikan kebahagiaan. Kata bahagia kan berarti bicara supply yang cukup. Nggak mungkin orang nggak punya uang, miskin, terus bisa bahagia. Bisa nggak? Mau makan aja susah, bisa bahagia nggak? Yolanda bisa nggak bahagia? Mau makan? Tidak, aja Pak. susah. Waduh, udah nangis Bombay kamu ya. Iya kan? Jadi kata bahagia itu berarti Tuhan pasti supply. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, itulah yang disebut etika. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi Pak Kaleb ingatkan, kita harus membangun etika yang baik di tengah keluarga, di kampus, ya, kemudian juga di dalam gereja atau di pelayanan. Dan dimanapun kita berada, kita harus dikenal dengan pribadi yang memiliki etika yang terbaik. Amin. Amin.